Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Malam minggu, tapi rasanya dewasa ini kita tidak melihat beda malam minggu atau bukan ya dalam suasana yang seperti ini. Semua hari adalah malam minggu, terutama bagi saya. Mungkin Anda beda. Baik, minggu ini memang agenda saya agak padat dan saya minggu ini rasanya tidak begitu intensif menyiapkan materi atau konten untuk podcast saya, dan biasanya saya sering hunting mencari teman ngobrol. Minggu ini agak vakum ya, mungkin 2 minggu yang sebelumnya juga ya. Di satu sisi memang hmm, merencanakan konten itu ternyata memang ya tidak mudah ya. Tapi saya menggunakan podcast ini untuk berbagi, jadi untuk tidak tidak untuk mengejar rating dan sebagainya, bahwa itu nanti satu saat bisa tercapai, alhamdulillah. Tapi ya tetap tentu kita akan mencoba mencari manfaat yang besar dari penggunaan podcast ini, dan memang dari sini saya memperoleh banyak pelajaran dan harus belajar terus begitu. Uh, Kemarin acara adik-adik yang magang di sini sudah berakhir, dan ada hal-hal yang sangat menarik ya dari kegiatan selama 4 minggu itu, yang walaupun banyak hari-hari kosong karena libur, tetapi saya melihat antusiasme dari para mahasiswa itu begitu rupa, dan mereka terlibat dalam keseharian, dan mereka harus merelakan untuk tidak pulang kampung selama 4 minggu. Ini luar biasa ya. Karena teman yang lain pada pulang kampung, mereka harus tinggal di kota ini untuk magang di tempat saya. Sebetulnya istilah magang sendiri ya bagaimana ya, kan intensitas dari kegiatan di sini uh, tidak terlalu padat ya, tetapi kita sedang mencoba terus ya membuat kegiatan di Kampung Baca ini eh, bermanfaat begitu. Oleh karena itu kita sedang keberadaan adik-adik yang magang itu di sini ya, di satu sisi uh, kita memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan literasi, di beberapa hal yang lain kita menyajikan hal-hal yang insya Allah nanti banyak manfaatnya ketika mereka terjun di dunia ini, karena literasi kan tidak hanya semata-mata masalah baca tulis ya, tetapi banyak hal yang lain yang perlu dialami sehingga nanti mereka terjun di dunia literasi itu akan mendapat bekal yang lebih mapan, mantap gitu. Dan saya juga memperoleh kesempatan yang luar biasa untuk melihat bakat-bakat dari adik-adik itu dan bagaimana mengembangkan, membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang. Dan bagi saya melihat yang generasi yang berbakat itu seperti saya menemukan benih gitu, sebuah benih yang berkualitas, sehingga saya terdorong untuk ikut menyemai benih itu menjadi tumbuh menjadi tanaman atau generasi yang bermutu begitu. Dan ini tidak saya sia-siakan ya,
Karena tentu kesempatan-kesempatan seperti ini tidak mudah ya, dan begitu saya memperolehnya ya menjadi tanggung jawab ya, bahwa saya harus melakukan semacam apa ya, misi yang eh, tiba-tiba menjadi diamanahkan itu ya. Ini ngobrol malam mingguan di ketika saya mengatur di ruang baca tadi, saya menemukan ya ini pekerjaan adik-adik sebetulnya kemarin ya. Tiba-tiba kok komik-komik itu ngelumpuk di situ. Ada komik-komik yang uh, dulu ini menjadi bacaan harian di rumah karena saya rajin membeli komik. Anda yang lahir generasi tahun berapa ya, itu tentu tidak tahu bahwa di Jember ini dulu toko buku itu hanya kalau tidak salah 3 ya. Satu itu sumber ilmu itu di Matahari sekarang. Sekarang nggak ada. Tokonya kecil tapi rame ya, padat karena posisinya strategis ya. Kalau tahun ajaran baru ya sudah itu rame apa pembeli-pembeli buku di sana. Kemudian yang satu adalah toko Anda. Toko Anda ini di perempatan pojokan di Talangsari, jadi di seberang pos polisi yang ada di Talangsari itu. Kemudian yang ketiga ada Andayani. Andayani itu di depan Mutiara, ya apa Mutiara Plaza apa itu ya, ya di situ. Disitulah juga dulu ada toko Gramedia sebelum pindah ke Trimajaya. Jadi tiga toko buku itu ditambah satu lagi yang ada di PB Sudirman ya. Saya lupa namanya. Nah itu juga ada agak tersembunyi di belakang kantin, gitu ya. Nah, itu. Nah saya setiap bulan itu jalan-jalan ke Andayan dari komik-komik itu. Kalau di sana spesialisasinya majalah komik bacaan gitu. Kalau Andayani di mana di toko apa namanya di Talangsari itu spesialis kayaknya sih buku-buku agama. Kemudian sumber ilmu itu buku-buku pelajaran dan umum ya, kuliah dan sebagainya. Sekarang yang masih eksis itu toko ini, yang lama itu ya, yang eksis itu masih toko ini di Tangsari itu, Bang Mama itu namanya ya. Uh, saya melihat komik yang tertata di rak buku itu ternyata ini komik berkualitas. Nah, cucu-cucu bukan cucu, anak saya dulu imajinasinya diasah dari bacaan-bacaan seperti itu. Ketika banyak orang mencurigai komik ini tidak bagus, saya tidak sependapat ya. Karena justru di dalamnya banyak ilmu pengetahuan yang apa ya, bermanfaat. Katakan misalnya Tintin, ini bacanya kan itu komik Perancis bacanya Tang Tang. Itu yang nulis Zergi. Nah ya, Zergi dari Perancis. Saya suka banget ya. Ceritanya, waduh, tokoh-tokohnya, karakter-karakternya mulai dari anjing sampai pelaut yang suka apa itu ya, Kapten Hedok, kemudian ada detektif kembar. Jadi ciri-ciri khas dari masing-masing karakter itu menarik, dan ada lagi penyanyi namanya Bianca Castafiore. Wah ini, jadi imajinasi kita dilatih dari apa bacaan-bacaan yang kaya seperti itu. Eh, Sehingga saya sempat memiliki satu seri lengkap ya, eh, Bintang Jatuh, kemudian Aku Loh Hitam, pokoknya macam-macam lah itu sampai saya itu lengkap, kemudian tiba-tiba kok lenyap semuanya itu, enggak tahu gimana itu ya.
Eh, ya itu. Dan anehnya sekarang ini tiba-tiba sedikit demi sedikit saya mendapatkan lagi itu ya. Ya tentu tidak membeli karena membeli cukup mahal ya. Dari hadiah yang saya terima itu diantaranya ada beberapa komik Tintin, lalu Asterix, kemudian Dalton. Nah, ini membuat fantasi dari anak-anak saya tumbuh berkembang dan mempunyai wawasan yang uh, luas begitu ya di dalam. Ya memang nggak terasa ya, tetapi itu punya efek seperti itu. Ya. Lalu, okay. Dan saya sempat membuat apa itu namanya, menjajakan komik keliling. Jadi ketika saya memperoleh hadiah dari sebuah penerbit itu 200 komik itu saya merasa oh ini Kak Mubadir dong kalau hanya dibaca di rumah. Saya buka komik keliling tahun berapa itu ya 80-an 87 sampai berapa. Terus komik keliling saya beri nama Home Comics. Nah, saya berangkat dari titik ke titik satu ke titik yang lain itu. Dan anak-anak suka itu kalau saya datang mereka eh, hanya saja pada waktu ini apa mulai masuk ya pelajaran liburan selesai itu orang tuanya sudah memberi syarat Pak minggu depan libur dulu ya. Oh, dari belakang anaknya teriak-teriak jangan dong jangan. Itulah sebetulnya tidak perlu begitu ya. Sebenarnya tidak perlu begitu kan anak bisa mengatur sendiri jadwalnya dan orang tua bisa membantu mengawasi. Nah kalau sekarang lebih-lebih kan masalahnya ada di gadget ya, membaca menjadi sebuah hal yang kadang-kadang memprihatinkan. Tapi tidak di rumah saya. Di rumah saya semuanya kecanduan membaca ya. Dan dari percakapan-percakapan kita mendapatkan bahwa diksi mereka, ya, kosakata, diksi kognisi dan sebagainya sangat bagus karena dibantu oleh bacaan-bacaan. Nah, ini sekilas tentang komik ceritanya tadi. Tanyanya bagaimana di rumah Anda? Nah, apakah ada masalah dengan kegiatan membaca anak-anak? Kalau ada problema, nah silakan saja datang ke kampung baca. Di sini bukunya luar biasa banyak ya. Yang semula saya hanya punya 300, sekarang kurang lebih ya 600-an. Kok 600? 6 ribuan begitu. 6 ribuan koleksi yang berbagai macam jenis ya, orang dewasa. Dan tidak jarang orang tua juga datang kemari itu dengan keluarga, dengan putranya, dengan sementara di belakang ada tempat bermain dan seperti ya. Jadi saya memang menyediakan fasilitas-fasilitas itu untuk rekreasi kreatif. Ya, doakan saja nanti ada pengembangan yang lebih ke depan lagi karena ada masalah-masalah yang staf demi staf kita coba untuk mengatasi ya. Misalnya keterbatasan jumlah rak seperti itu ya. Bukunya banyak tapi raknya sedikit sehingga berjejal-jejal itu tidak semuanya dipasang. Tuh. Akses masuk juga. Nah ini apa kalau belum pernah ke sini kadang-kadang tersesat ya, tetapi dengan googling walaupun dengan googling itu sudah ketemu tapi ketika sampai di lokasi ya arah penunjuk jalannya memang kurang sempurna sehingga tersesat. Tapi mereka tersesat di jalan yang benar.
Um, ya, alhamdulillah ya di tengah kondisi seperti ini ada saja pihak-pihak yang memiliki atensi ya, dan simpati dan dorongan. Sehingga selama bulan kemarin itu alhamdulillah kebutuhan saya untuk rak buku dan untuk buku juga terpenuhi. Ya. Artinya terpenuhi itu di luar kebiasaan. Dan ini sangat mengejutkan saya juga. Kemudian kehadiran teman-teman yang magang di sini juga sempat membuat suasana yang berbeda. Kalau biasanya satu hari itu hanya 5 atau berapa ya, kadang-kadang malah orang dewasa ya. Selama 1 bulan kemarin itu tiap hari ada 20 mahasiswa yang berada di sini. Jadi ini saya mengundang kampus-kampus yang lain atau sekolah yang lain atau komunitas yang lain yang ingin magang di sini. Saya buka pintu lebar-lebar. Nanti tentu koordinasinya kita atur begitu rupa sehingga keberadaan di sini itu menjadi sebuah pembekalan yang bermanfaat lah gitu. Bulan depan insya Allah kita akan kedatangan tamu yaitu Duta Baca Indonesia yang menggantikan Najwa Shihab ya. Dan Duta Baca ini sebetulnya sudah, jika nanti bulan depan jadi datang, maka dia ini adalah kedatangan ketiga. Karena 2 kali sebelumnya sudah pernah beberapa tahun yang lalu ya, tahun 2014 itu pernah ke sini juga. Kemudian tahun berikutnya juga ke sini. Nah, ini kebetulan ada safari, dia keliling Indonesia Timur ini ya. Kamu baca beruntung dihampiri. Saya akan memanfaatkan beliau untuk sebuah kegiatan bersama dengan Universitas Jember juga, latihan penulisan. Ya. Jadi teman-teman yang berminat nanti baca informasi di akun saya, lomba penulisan oleh Golagong. Nah, ini tentu akan sangat bermanfaat bagi para penulis ya. Gratis lagi, gratis. Kalau biasanya pelatihan kan bayar ya. Ini gratis dan yang melatih orang yang memang produktif. Ya. Dia adalah pemilik rumah dunia di Serang, Banten. Ya, dia dulu jabatannya adalah Presiden Forum Taman Bacaan Masyarakat. Sekarang sudah pensiun sebagai presiden, mendapat jabatan baru yaitu Duta Baca Indonesia. Jadi itulah obrolan sekilas malam minggu yang besok minggu kita berbenah lagi. Nah, tetapi ruangan sudah lumayan ini berkat bantuan adik-adik itu kemarin kita menata dan sudah nampak nyaman sekali. Kita welcome untuk para pengunjung. Dan tadi siang ada yang unik juga. Ada 2 mahasiswa dari UIN khas ya, Kiai Haji Ahmad Siddiq. Nah, dia baca-baca di sini, tapi ketika dia ke belakang, saya lihat aja dia ambil sapu lidi, nyapu halaman tanpa saya suruh. Ini orang ini gimana ya tahu, dan ya saya senang sekali dia begitu langsung akrab dengan suasana di sini. Mungkin melihat tahun-tahun persatuan itu mungkin dia tergerak untuk berbuat. Ini sangat kontras dengan yang saya lihat sebelumnya ketika saya masuk di sebuah ATM di pompa bensin. Ada 2 ATM di situ. Semuanya merefleksikan sifat masyarakat kita yang abai pada disiplin. Padahal di situ sudah disediakan tempat sampah, tapi mereka begitu dapat stroke itu tidak ditaruh di tempat sampah, tapi dilemparkan di dalam halaman itu, di ruang booth yang kecil itu.
Kalau tidak di luarnya, ya. Sehingga saya lihat, saya sebetulnya ingin membersihkan tadi, cuman ya karena sedang buru-buru, saya mengabaikan itu. Sebenarnya saya ingin memberikan satu sindiran ya bahwa Mbok ya jangan begitulah ya. Jadi Anda ini kan sering ya, ya ini ah, Pancasila, di mana Pancasilanya kalau sudah begitu itu kan ya kita kadang-kadang ironis ya. Kita mendengung-dengungkan suatu slogan yang mulia tapi di balik semua itu kita melakukan sesuatu yang kontradiktif. Nah, begitu saya sampai di jalan juga begitu. Saya sudah menyeberang itu juga memperhitungkan bahwa nanti kendaraan di sana itu tidak sempat ini ya. Kok ya masih diklakson. Gitu loh. Saya pikir apa yang terjadi dengan bangsa ini. Itu pun ketika saya menyeberang juga, mereka tidak melambatkan kecepatannya, tapi malah ya tentu saja saya harus bergesa-gesa ya. Nah itu uh, inilah karakter yang tidak sesuai lagi dengan slogan-slogan yang sering didengungkan itu kontradiktif sekali. Jadi barangkali bangsa kita memerlukan sebuah pencerahan ini di masa yang akan datang ini. Terima kasih. Semoga obrolan ini memberi manfaat dan sedikit ya mendorong kita untuk ke arah yang lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.